Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini malam ke-13 Ramadan kita semua hadir dengan niat yang tulus semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir untuk melaksanakan berbagai amalia Ramadan. Baru saja kita usai melaksanakan sholat isya. Alhamdulillah, sekarang ini kita sambil duduk mendengarkan nasihat atau tadkirah. Karena ini sangat dianjurkan di dalam syariat agama kita. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Hendaklah engkau memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin. Itu sangat berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada katakanlah mau'idah nasihat semacam ini perlu juga disimak, ya. Perlu kita dengar, ya, karena boleh jadi di situ ada hikmah yang kita bisa ambil, ya. Jadi jangan melihat orangnya atau ungkapannya, tapi perhatikan apa yang disampaikan itu berupa nasihat-nasihat agama. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ya, langsung saja pada materi atau maudhu yang telah diamanatkan kepada saya, yaitu membicarakan beberapa hal yang menjadikan iman seseorang itu, ya, berkurang atau turun, ya. Tentu semua kita tidak mengharapkan bahwa iman yang selama kita ini kita miliki, ya, tidak melemah, ya, tidak menurun, ya, bahkan kalau bisa, ya, meningkat atau paling tidak stabil itu. Sebelum saya masuk pada materinya, lebih awal saya menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan iman itu atau pengertian iman itu. Al-imanu iman itu takrirun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkani. Iman itu ada 3 unsurnya di situ, Pak. Yang pertama takrirun bil lisan, ya, takrir atau kita ucapkan dengan lisan. Itu yang pertama. Jadi apa yang kita imani, kita ucapkan bahwa saya beriman kepada Allah, amantu billah misalnya. Kemudian wa tasdiqum bil qalbi, dibenarkan di dalam hati ini. Nah, jadi harus dihayati, Pak, itu tembus ke dalam hati. Jadi kalau hanya mulut saja, nah itu belum disebut dengan iman. Jadi 3 kriterianya ini. Ini terjadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, qalatil a'rabu amanna.
Orang Arab itu datang kepada Nabi dan menyatakan di hadapan Nabi, "Ya Rasul, kami ini sudah beriman. Tetapi Allah mengetahui kedoknya mereka itu. Qul lan tu'minu." Katakanlah Muhammad kepada mereka itu bahwa kalian itu belum beriman. Padahal Nabi sudah mengetahui, ya mungkin sudah percaya bahwa betul-betul orang Arab ini datang menghadap ke saya ini menyatakan keimanannya. Tapi Allah membisikkan kepada Nabi, "Qul lan tu'minu." Katakanlah kepada mereka itu bahwa kamu belum beriman. Qulu aslamna. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi, katakan kepada mereka itu, kamu ucapkan aslamna, kami ini sudah Islam. Maksudnya tunduk, hanya tunduk. Jadi ada orang itu tunduk, Pak, belum tentu hatinya tunduk, ikut itu. Ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hatimu, ke dalam lubuk hatimu. Nah, jadi itu tadi tasdiqum bil qalbi. Jadi dibenarkan dalam hati. Nah, jadi nanti iman itu masuk ke dalam hati baru di syarat kedua itu. Ya, kemudian yang ketiga wa amalun bil arkan. Nah, itu pembuktian dengan anggota badan. Jadi kalau tidak dibuktikan dengan anggota badan, ya setengah-tengah imannya itu orang. Tidak sempurna. Jadi baru sempurna iman itu apabila ketiga-tiganya ini melekat pada diri seseorang itu. Jadi dilafalkan, diucapkan dengan lidah, kemudian diyakini, dibenarkan dalam hati, lalu kemudian dipraktekkan ya. Nah, bukti nyata yaitu melakukan ya dengan anggota badan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, di dalam istilah agama itu ya sering kita mendengarkan al-imanu yazidu wa yanqusu. Ya, iman itu ini naik turun. Jadi ada kalanya iman kita itu naik, ya, menanjak itu, bertambah. Ada kalanya juga menurun, berkurang. Ya, kapan bertambah iman itu? Apabila seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, apabila iman kita itu menurun, berarti orang itu ya, mendurhakai Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tergantung dari kita, mampukah kita ya iman itu tetap kita pertahankan ya, atau bahkan kita selalu berusaha bagaimana supaya ada perubahan, peningkatan itu. Nah, itulah sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita suatu doa. Nah, ini mudah-mudahan kita semua sudah hafal ini. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Nah, itu bagus ini, Pak. Kalau setelah kita sholat selalu dibaca ini. Ya, supaya iman itu tetap kokoh ya. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati itu. Tsabbit qalbi ala dinika. Ya, kuatkanlah hatiku, kokohkan hatiku, ya, patuh terhadap agamamu, wala ta'atika, dan melaksanakan ketaatan kepadamu. Artinya, ya semua perintah-perintahmu dan laranganmu, ya kami patuhi. Itu Pak, supaya tetap iman itu, ya bertahan kokoh, ya kuat. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Jadi apabila iman itu ya mengalami penurunan, ya itu artinya bahwa kita orang-orang yang mukmin ini menyalahi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala, ajakan-ajakan Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan ya ajakan atau seruan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat Bapak Ibu sekalian, ada beberapa contoh di dalam Al-Qur'an. Dan saya sarankan kepada Bapak Ibu ya, miliki Al-Quran yang ada terjemahannya itu Pak. Ya, supaya Bapak bisa melihat, oh seperti inilah ajakan-ajakan Allah Subhanahu wa taala. Ajakan itu ada dua macam Pak. Ada yang bersifat perintah, amar,
ya ada yang bersifat larangan, ya nahi namanya. Itu ajakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang itu mematuhi ajakan ini, maka disitulah iman selalu kokoh dan selalu bertambah, ya, menguat. Tetapi manakala ajakan ini diabaikan, ya tidak dipatuhi, disitulah anjloknya iman itu turun, ya, sampai orang itu nantinya akan ya mengalami namanya ya kerugian gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ya, disebutkan dalam ayat itu sering kita baca wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, ya sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Ya illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Tuh. Wa amilus solihati, dan melakukan amal soleh, ya amal kebaikan. Ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar, dan saling berwasiat kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Nah, itu di situ juga mencakup akhlakul karim. Ya itulah orang yang tidak merugi, Pak. Nah, tetapi apabila seruan Allah tadi ini kita abaikan, kita tidak penuhi, maka disitulah kerugian seorang mukmin itu. Nah, saya membacakan ayat, ya mungkin perlu kita cermati ini, dan saya anjurkan kepada Bapak Ibu tadi, ya kalau membaca Al-Quran tolong apabila ada kalimat-kalimat seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu, itu seruan itu. Ya kita melihat misalnya ya ayyuhalladzina amanu, ya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Ya, itu ajakan itu, Pak. Seruan Allah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila diserukan, ya, dikumandangkan azan itu lis-sholati, untuk melaksanakan sholat, ya sholat Jumat maksudnya, yaumil jumu'ah, ya. Pas'au ila dzikrillah, itu perintah itu, segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bay', tinggalkan jual beli. Jadi kalau ada orang sementara azan itu dikumandangkan, ya, karena rata-rata kita di sini 2 kali azan, ya. Ya, seruan pertama itu memanggil itu, mengundang orang-orang yang sibuk itu. Ya, pas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah. Jadi kalau ada orang sudah azan masih tinggal di tempat kerjanya, ini melanggar aturan itu, Pak. Itu membuktikan bahwa imannya itu ya menurun itu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini perlu dicermati. Pas'au ila dzikrillah wa darul bay', tinggalkan jual beli. Ada orang sebentar lagi masih ada pembeli, rugi kita nih kalau tidak terjual barang ini. Disitulah kerugian besar sesungguhnya, karena tidak memenuhi ajakan Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, itu ajakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. La tulhikum amwalukum, janganlah hendaknya harta bendamu juga anak-anakmu itu menjadi penghalang buat kamu untuk mengingat Allah. Ya, kalau tiba waktu salat, Pak, ya salat. Ya, itu bagusnya salat itu dilakukan ya awalul waqt, di awal-awal waktu itu. Ya, karena disitulah menurut kajian ulama kita, disitulah ridha Allah, disitulah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda, Pak. Jadi begitu masuk waktu segera lakukan. Jangan mengatakan masih panjang waktu. Nah, mungkin nanti menjelang, misalnya saat sholat asar, nanti menjelang maghrib, pasti jamak to nih. Maksudnya dekat. Sisa menit makarya 1 kali berwudu. Ya, langsung nanti masuk maghrib menunggu. Ya, tidak seperti itu, Pak. Nah, jadi ada namanya awal waktu, ada pertengahan waktu. Ya, pertengahan waktu itu rahmatullah. Nah, jadi lebih unggul, lebih di atas itu ridwanullah, ridha Allah, baru kemudian rahmatullah. Ya, kemudian yang terakhir itu penghujung waktu itu maghfiratullah. Untung kalau Allah mau memaafkan itu. Jadi ini, Pak, perlu dicermati itu, perlu diperhatikan baik-baik.
Ya, jadi apabila seruan ini dipenuhi, disitulah penguatan iman. Tapi apabila tidak dipenuhi, anjlok itu Pak, turun itu. Itu membuktikan ya orang beriman orang yang kokoh imannya dengan lemah imannya itu. Nah, kemudian ayat yang lain misalnya, ya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu amwalakum, ya, fisabilillah. Ya, nah, banyak tentang ini. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang Pak tidak peduli. Sudah menumpuk hartanya belum juga dibelanjakan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ditumpuk saja. Dipamerkan saja dan lain sebagainya. Disitulah iman itu melemah itu. Nah, jadi perhatikan Pak, ya, zakatnya, ya, ada namanya juga sedekah yang bersifat sunat itu ya penting semuanya itu. Disitulah mencerminkan keimanan seseorang itu. Nah, jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu membaca ayat apabila ada ya ayyuhalladzina tolong dicermati itu, diperhatikan itu. Mudah-mudahan bisa diamalkan itu, bisa dipraktekkan itu. Nah, contoh lain ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun, ya, dan seterusnya ayat itu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, la yashar kaum, janganlah hendaknya suatu kaum itu menjelek-jelekkan kaum yang lainnya. Boleh jadi kaum yang dijelek-jelek lebih baik daripada yang menjelekkan ini. Sekarang kan muncul seperti itu Pak. Di pilkada itu macam-macam itu Pak. Hati-hati ya, jangan ngomong karena itu mempengaruhi keimanan kita itu. Menjelek-jelekkan orang, padahal belum tentu jelek. Mungkin kita jelek. Nah, begitu juga wanita di antara wanita lain itu. Nah, jadi apabila ini dilanggar, nah itulah. Ya. Nah, kemudian ayat lain ya ayyuhalladzina amanu jatadibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Nah, dan seterusnya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak namanya prasangka. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang juga ini, prasangka buruk itu. Inna ba'dadh-dhanni, sebahagian dari prasangka itu ya ismum, dosa. Coba bayangkan Pak. Kalau kita berdosa ya, bagaimana bisa iman itu bisa menguat? Nah, jadi banyak sekali Pak. Ya, mungkin kalau kita telusuri semua ayat itu, ya, nah, waktu yang saya dikasih ini ya melebihi dari itu. Ya, ini kan terbatas juga waktunya. Nah, jadi tolong sekali lagi saya minta ya miliki Al-Quran yang ada terjemahnya ketika pada saat melewati ayat-ayat ya alladzina amanu seruan itu jadi dua di situ Pak. Jadi ada perintah, ada larangan. Ya, kemudian di situ juga menyangkut masalah ya sikap, perilaku, akhlak dan lain sebagainya. Semuanya ada di situ. Ya, nah, jadi ini Pak, semuanya itu ya intinya pada hati ini. Ya, jadi mari kita untuk selalu membersihkan jiwa hati kita ini. Ya, karena kalau kita selalu melakukan yang bertentangan dengan perintah Allah, maka hati ini keruh. Ya, dosa namanya itu Pak. Nah, jadi hati ini kan tadinya itu fitrahnya itu bersih. Jadi ketika kita melanggar aturan-aturan ini tadi yang disebutkan ini, maka itu ya ada namanya nuktah. Ya, nuktah itu artinya titisan, setetes dari tik 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 tik. Ibaratnya ini hati ini kertas putih atau kapas yang putih. Begitu ditetesi tinta menjadi hitam gelap itu. Nah, jadi hati ini tidak boleh. Basira namanya ini tidak boleh memandang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Karena dua mata kita itu Pak, ada dua mata ini, ada juga di sini dua mata hati kita itu. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya tidak, untuk apa kita sholat? Coba Allah itu. Nah, jadi kalau kita ya sholat juga Pak, masukkan itu di dalam hati itu, ingatan kita itu ya supaya khusyuk. Ya, jangan Allahu Akbar tidak ada di melayang-layang pikiran kita itu. Begitu juga ketika membaca ya misalnya Fatihah. Ya, jadi tolong
diperhatikan itu juga artinya itu Al-Fatihah, terutama di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Hanya kepada Engkaulah ya kami berbakti, ya kepada Engkaulah kami. Situ perlu dihayati. Begitu juga tasyahud dalam semua. Jadi pelajari itu Pak. Maknanya itu supaya bisa kita resapi. Nah, apabila hati ini kotor ya susah Pak. Tidak bisa. Ya, tidak ada nur, tidak ada cahaya. Ya, jadi kalau sudah gelap ini hati, ya disitulah anjloknya iman ini. Itu menurut Ali Jum'ah di dalam kitab namanya At-Tariqu Ilallah, bahwa apabila orang itu memiliki nafsul ammarah, ya karena nafsu itu bertingkat-tingkat Pak, ada 6 itu. Ya, nafsul ammarah, maka itu akan tertutupi dari nur Allah Subhanahu wa taala. Ada 70.000 hijab itu. Coba bayangkan itu, 70.000 hijab. Bagaimana bisa orang melihat mata hati Allah Subhanahu wa taala kalau itu tertutupi dengan itu hijab itu. Nah, dan ini melalui proses panjang. Nah, tetapi ada juga orang yang ya dalam seketika bisa tersingkap itu, membersihkan jiwa, membersihkan dirinya. Ya, disebutkan qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, jiwanya, kalbunya itu, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, maka dari itu Pak, ya pelihara baik-baik ini. Jauhi semua sifat-sifat yang istilahnya yang apa namanya itu al-madmumah, ya sifat-sifat yang tercelah, jauhi itu. Ya istilahnya itu ya takhliyah, dilepaskan itu. Nah, kemudian kita menggunakan tahliyah, ya satu pakai kha, ada titiknya, ada ha. Ya, tahliyah artinya menghiasi diri dengan ya berbagai perilaku yang terpuji. Ya, nah, tentu kita semua tahu apa-apa saja perilaku yang terpuji itu, apa-apa perilaku yang tidak baik. Seperti yang tidak baik itu berlaku sombong, ya angku, arogan, takbur. Ya, ada lagi itu namanya apa namanya itu ijabul mar'i nafsihi. Nah, ini paling berbahaya lagi itu. Kalau takabur ya itu sombong, ya mungkin penampilan dari segi fisiknya, tetapi ini di dalam hati. Ya, apa namanya ijabul mar'i binafsihi, mengagumi dirinya. Ya, orang itu mengagumi dirinya, menganggap bahwa sayalah yang paling hebat itu. Itu biasa itu menimbulkan ya sifat sombong seperti itu, takbur seperti itu. Kalau orang berilmu, biasa itu Pak. Dia pandang enteng orang yang tidak berilmu. Banyak orang yang berilmu begitu. Mudah-mudahan tidak, ya. Nah, dia pandang enteng orang. Nah, ataukah memiliki kekayaan. Iya, dia melihat ya, pandang sebelah mata orang. Agak toko ikut, bicuk kok. Ada orang begitu Pak. Iya. Nah, ini tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin ini. Nah, jadi itulah bapak-bapak kaum muslimin yang saya muliakan. Begitu juga ada biasa orang ya mungkin karena keturunannya, ya misalnya keturunan bangsawan, ya tidak boleh dipandang enteng orang yang bukan bangsawan misalnya, begitulah Pak. Nah, jadi kembalikan kepada Allah bahwa kita semua ini makhluk ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama kedudukannya kita semua. Yang membedakan itu adalah takwa. Ya. Nah, tentu ini sering kita dengarkan Bapak-bapak. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, nah, bagaimana supaya iman ini tetap teguh kokoh, ya menguat, ya maka laksanakan apa yang menjadi seruan Allah kepada kita kaum beriman. Ya, saya kira inilah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Ya, mari kita senantiasa untuk memohon hidayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap kita diberi keteguhan iman sehingga kita bisa ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.